Kalian tahu nggak sih tentang kitab suci Codex Gigas yang ukurannya itu hampir 1 meter dan beratnya 74 kg. Tapi Lucifer ini memiliki syarat, yaitu harus menjual jiwa Herman the Recluse ke Lucifer untuk sebagai gantinya. Emang misterius sih, kitab ini tuh rada aneh gitu menurut aku. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Balik lagi di Kasur, kakak-kakak si penelusur. Tapi kakak-kakak kali ini beda. Kemarin kakak Hana, sekarang kakak Windy yang akan menceritakan kalian tentang cerita horor dan mistis. Jadi kali ini guys, aku pengen ngebahas tentang kitab iblis yang misterius banget. Kan kalau di agama kita kan pasti punya kitab masing-masing ya guys. Yang kita tahu kitab suci itu adalah kisah wahyu Tuhan yang sebagai pedoman hidup manusia yang beragama. Nah tapi gimana kalau misalkan kitab suci itu kitab suci iblis? Kebayang gak sih kitab sucinya kayak gimana? Kalian tahu gak sih tentang kitab suci Codex Gigas? Kali ini aku mau ngebahas tentang kitab suci iblis Codex Gigas. Codex Gigas ini adalah manuskrip abad pertengahan terbesar di dunia. Codex ini juga dikenal sebagai kitab suci setan. Jadi guys, ada seorang pemuda namanya itu Herman the Recluse. Nah dia ini adalah seorang biarawan Benediktif abad ke-13 yang paling terkenal sebagai penulis Codex Gigas ini, atau bisa kita sebut Devil's Bible. Nah dia ini tinggal di Ceko, tepatnya di kota Prudium. Nah, kenapa alasan buku ini dinamain Codex Gigas? Karena Codex Gigas ini terbuat dari kertas kuno yang diambil dari kulit hewan dan sampulnya yang terbuat dari batang pohon dan bahan-bahan serupa lainnya, terus isinya ditulis dengan secara langsung dengan manuskrip bergambar yang ukurannya itu hampir 1 meter dan beratnya 74 kg. Gila, itu gede banget sih untuk sebuah kitab gitu kan. Dengan ketebalan kurang lebih 22 cm. Itu kira-kira seginilah ya. Itu tebel banget sih. Awalnya buku Codex Gigas ini punya 320 lembar naskah, tapi beberapa halamannya itu sekarang udah hilang guys. Dan masih jadi misteri hilangnya tuh gara-gara apa. Dan banyak yang percaya kalau lembaran yang hilang itu sengaja dibuang, nggak tahu itu alasannya kenapa. Itu misterius banget sih menurut aku. Sebenarnya kayak dari awal Codex Gigas ini kitab suci iblis, tapi kenapa disebut kitab suci iblis? Mari kita kuak langsung. Awalnya itu Herman the Recluse dijatuhi hukuman dikurung hidup-hidup karena melanggar aturan biara. Nah setelah mendengar kalau dia mau dikasih hukuman berat, Herman the Recluse berniat untuk menghindari hukuman tersebut dengan cara membuat Alkitab dalam 1 malam. Jika dia berhasil dengan membuat 1 Alkitab dalam semalam, dia bakal terbebas dari hukuman mati guys. Dengan seiringnya waktu biasanya nih dia bisa mungkin dia berpikiran dia bisa menyelesaikan Alkitab itu dalam semalam. Tapi pas mulai tengah malam, dia mulai yakin kalau dia tuh makin gak bisa nyelesain Alkitabnya. Jadi dia mulai memanggil Lucifer dan bersekutu dengannya untuk membuat Alkitab dalam 1 malam tersebut. Nah setelah Lucifer membantu dia nyelesain tugasnya, tapi Lucifer ini memiliki syarat, yaitu harus menjual jiwa Herman the Recluse ke Lucifer untuk sebagai gantinya. Akhirnya Codex Gigas ini berhasil diselesaikan dalam 1 malam guys. Nah sebagai terima kasih sama Lucifer, Herman the Recluse ini menggambar iblis tersebut di salah satu halaman kitab ini. Dan dari sinilah asal mula kenapa bisa ada gambar iblis di kitab tersebut. Inilah legenda Codex Gigas yang akhirnya dijuluki sebagai Devil's Bible. Nah kita langsung bahas tentang isi dari kitab Codex Gigas ini. Kalian pasti penasaran kan? Dari isi Codex Gigas ini terdiri dari keseluruhan kitab-kitab yang berada di Bible. Dari perjanjian lama sampai perjanjian baru yang ditulis pakai bahasa Latin lengkap dengan berbagai gambar dan ilustrasinya, termasuk gambar iblis yang terkenal itu. Nah guys, di sebelah gambar iblis itu ada ilustrasi langit dan surga, jadi dimaksudkan untuk menggambar perbedaan besar antara surga dan neraka. Nah gambar iblis itu yang akhirnya jadi ciri khas dari karya misterius ini guys. Isi dari Codex Gigas ini bukan cuma dari kitab-kitab yang diambil dari Bible aja, tapi kitab ini juga berisi sejarah kuno orang-orang Yahudi sampai peperangannya juga yang diambil dari karya Flavius Joseph. Terus ada juga berbagai topik ensiklopedia yang diambil dari karya Isidore of Saville berupa etimologi asal-usul kata bahasa ilmu medis,
dan berbagai pengetahuan umum lainnya. Kodeks Gigas ini juga dibahas tentang metode dan cara-cara pengusiran roh jahat. Lah aneh nggak sih? Di sini kan judulnya itu Devil's Bible, tapi isinya ada cara-cara pengusiran roh jahat. Emang misterius sih. Kitab ini tuh rada aneh gitu menurut aku. Karena kan kitab ini kan dibantu oleh setan ya. Berarti kayak dia membantu untuk cari cara mengusir dirinya sendiri. Ya nggak sih? Berarti bagus dong. Kan itu dari ininya langsung kan, dari objeknya langsung. Menurut catatan sejarah, kitab ini sudah berpindah-pindah tempat dan kepemilikan. Kitab ini dibuat oleh Herman. Kemudian Kodeks Gigas ini dikasih ke biarawan si Tersian di biara Sedlec, disimpan selama 70 tahun. Nah, buku ini kan udah disimpan selama 70 tahun ya guys. Kemudian sekitar akhir abad 13 ini, buku ini dibeli oleh biara Brevanov. Lalu dari tahun 1477 sampai 1593 disimpan di perpustakaan Broumov. Sampai dipindahkan ke Praha pada tahun 1594 dan dijadikan koleksi oleh Kaisar Rudolf II di tahun 1618 sampai 1648. Di Eropa Tengah sempat terjadi peperangan yang berlangsung selama 30 tahun. Karena itu, perang ini disebut dengan 30 Years War. Karena peristiwa ini, seluruh koleksi diambil sama tentara Swedia sebagai perampasan perang, termasuk kodeks yang menjadi koleksi Kaisar Rudolf. Dari situ, buku ini disimpan di perpustakaan kerajaan Swedia. Akhirnya di tahun 2007 riwayat terakhir koleksi ini dibalikin lagi ke Perpustakaan Nasional Republik Ceko dan dipajang di sana sampai sekarang. Nah, ternyata sebelum diserahin ke Perpustakaan Nasional di Ceko, Kodeks Gigas diteliti sama pihak Perpustakaan Swedia selama bertahun-tahun oleh beberapa ahli untuk menjawab pertanyaan dari kebenaran legenda buku ini. Nah, para ahli terus membuat sebuah perhitungan yang lebih logis tentang berapa lama manuskrip ini dibuat. Mereka bilang kalau misalnya si penulis itu bekerja selama 6 jam selama waktu 6 hari tanpa henti buat nulis manuskrip ini, maka diperkirakan karya ini akan selesai dalam waktu 5 tahun. Tapi kalau penulisnya memang benar biarawan, dia mungkin hanya bisa nulis ini sekitar 3 jam sehari, yang kira-kira butuh 10 tahun untuk nyelesain tulisan ini. Tapi menurut mereka, Kodeks Gigas ini harusnya selesai dibuat dalam waktu lebih dari 20 tahun. Karena butuh waktu lama buat si penulis ini buat nyari referensi dan pengetahuan. Tapi aneh banget gak sih? Yang diperkirakannya itu 20 tahun bisa selesai untuk menulis kitab ini, tapi dia bisa nyelesain dalam 1 malam. Nah, ada nih ahli paleografi bernama Michael Golek yang menganalisis tulisan Kodeks Gigas, dan dia bilang kalau manuskrip ini benar ditulis oleh 1 orang karena punya tampilan yang seragam dan sifat tulisannya yang gak berubah secara keseluruhan. Ya iyalah, orang dibantu sama Lucifer. Mungkin aku tahu nih, kayaknya Lucifer tuh ngebantuinnya bukan dengan cara nulisnya biar cepat, tapi dengan cara pengetahuannya lebih luas. Ya kan, bisa jadi kan. Kalian bisa ngasih opini kalian di dalam komentar di bawah, gimana cara Herman the Recluse ini bisa menulis dengan secepat itu. Kalau menurut aku sih dia dikasih pengetahuan yang luas dan mungkin ya dibantu sih biar tulisannya tuh cepet, tapi dengan tangan dia sendiri. Atau bisa jadi Lucifernya nulis juga kan, tapi tulisannya ya bisa sama aja kan, namanya Lucifer kan, dia iblis jadi bisa segalanya gak sih. Dia makanya dia tuh termasuk makhluk yang dibenci Tuhan karena dia menyerupai Tuhan, ya kan, iblis. Jangan sampai ya kalian bersekutu sama iblis, karena sama aja kalian menyekutukan Tuhan kalian sendiri. Nah, dari hasil analisa Michael Golek ini, dia juga bisa dilihat dari tulisannya itu nggak ada tanda-tanda perubahan usia, penyakit, dan suasana hati. Iya juga sih kan, kalau dari tulisan kan kalau suasana hati kita kayak bad mood gitu kan, tulisannya dari rapi ke jelek. Tapi ini mungkin dari analisa Michael Golek ini, dia tuh dari awal sampai akhir tuh tulisannya sama gitu. Dan karena itulah koleksi ini dianggap jadi buku yang dibuat dengan suatu keajaiban dan juga mendukung keyakinan. Nah, jadi kayak gitu guys, sejarah Kodeks Gigas. Rada bingung sih, aku juga kayak, wah ini buku bener-bener misterius banget gak sih? Gimana menurut kalian? Opini kalian silahkan diutarakan di komentar ya. Gimana menurut kalian tentang Kodeks Gigas ini?
Kali aja kalian kan tahu ya tentang kodeks Gigas ini. Bisa kalian sharing-sharing juga gitu ke aku. Jadi segitu aja guys pembahasan kali ini dengan aku, kakak-kakak si penelusur yaitu Kasur Windy. Aku pamit undur diri, sampai jumpa.